Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih tetap di channel Retna Julianti. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada listrik dinamis, yaitu tentang mendeskripsikan tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, pada listrik dinamis itu ada membahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini berbicara tentang kuat arus listrik dalam suatu rangkaian. Rangkaian itu bisa tak bercabang atau bercabang. Hukum Kirchhoff ini menjelaskan bahwa kuat arus listrik dalam suatu rangkaian yang tak bercabang yang mana akan selalu sama besarnya. Sedangkan dalam suatu rangkaian yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Sehingga hukum Kirchhoff bisa kita definisikan seperti ini, bahwa jumlah arus yang masuk menuju ke suatu titik percabangan sama dengan besarnya kuat arus yang keluar yang meninggalkan titik percabangan. Nah, ini kita lihat contoh pada rangkaian yang tidak bercabang. Maka arus yang mengalir pada rangkaian tertutup ini yang tidak bercabang, maka arus yang mengalir pada lampu 1 dengan lampu 2 jumlahnya akan sama besar. Kita lihat. Nah, kuat arus listrik dalam rangkaian yang tak bercabang di mana-mana selalu sama besarnya. Hal ini ditunjukkan oleh masing-masing jarum ampermeter dengan skala yang sama. Kalau kita lihat, maka jarum ampermeternya akan menunjukkan skala yang sama. Nah, bagaimana kalau pada rangkaian yang bercabang? Pada rangkaian yang bercabang, jumlah arus yang masuk dan keluar itu bisa dianalogkan seperti dinosaurus ini. Nah, ini adalah titik percabangannya di sini, di mana arus yang masuk ke sini, ini arus masuk, ini arus masuk karena dia menuju ke titik percabangan, dan yang meninggalkan titik percabangan itu disebut sebagai arus keluar. Jadi arus masuk itu cari yang menuju ke titik percabangan. Arus keluar yaitu yang meninggalkan titik percabangan. Yang masuk 2 tambah 1 sehingga yang keluar sama dengan 3. Nah, ini untuk hukum 1 Kirchhoff. Nah, untuk hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian seri bisa adik-adik lihat. Nah, berapa sih kuat arus yang mengalir pada lampu 1 dan lampu yang kedua? Nah, untuk rangkaian yang tidak bercabang atau yang dikatakan sebagai rangkaian seri, maka jumlah arus yang masuk ke lampu 1 maupun ke lampu 2 besar arusnya sama. Ditunjukkan dengan angka yang ditunjukkan oleh ampermeter ini berada pada angka yang sama, yaitu pada angka 40 ampere. Nah, ini menunjukkan bahwa pada arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi, pada rangkaian seri jumlah arusnya akan sama besar. Lalu bagaimana dengan rangkaian paralel? Pada rangkaian paralel, ini adalah rangkaian paralel. Nah, ini adalah ampermeter, ini ampermeter untuk lampu 1, dan ini adalah ampermeter untuk lampu yang kedua. Pada ketiga ampermeter menunjukkan angka yang sama. Nah, apakah ketiga ampermeter menunjukkan angka yang sama? Maka jawabannya tidak. Karena jumlah arus yang masuk di sini adalah titik percabangannya, jumlah arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Nah, pada rangkaian bercabang atau paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabangnya. Baik, sekarang kita lihat contoh soal berdasarkan hukum 1 Kirchhoff. Nah, untuk menghitung besarnya arus I1, I2, dan I3, maka adik-adik semua harus memperhatikan gambarnya dengan lebih teliti. Langkah pertama, adik-adik harus menentukan titik percabangannya. Maka berdasarkan gambar ini, ada titik percabangan yaitu titik percabangan P, titik percabangan Q, dan ada titik percabangan S. Nah, sekarang kita lihat menentukan I1 terlebih dahulu. Kita lihat pada titik cabang P. Arus yang masuk atau menuju ke titik P besarnya adalah 40 ampere. Sementara yang keluar yang meninggalkan titik cabang P yaitu 10 ampere ditambah dengan I1 ditambah dengan 25 ampere. Oke, kita turunkan lagi.
10 tambah 25 sama dengan 35 ampere ditambah I1. Maka I1 sama dengan 40 dikurang 35, maka I1 sama dengan 5 ampere. Sekarang untuk menentukan I2. I2 ini adalah arus yang keluar, maka arus masuknya adalah I1, ini titiknya Q, ini harus keluar. Kita lihat titik yang masuk ke Q, yaitu I1 dan 10 ampere. Maka 10 ampere tambah I1 sama dengan I2. 10 ampere, I1-nya tadi 5 ampere sama dengan I2. Maka I2 dapat sama dengan 15 ampere. Sekarang menentukan arus pada I3. Nah, sekarang kita lihat titik pada S. I3 adalah arus yang keluar, maka arus masuknya yaitu dari 25 ampere dan I2. Nah, I2 ditambah 25 ampere sama dengan arus yang keluar I3. I2 tadi adalah 15 ampere, nih I2 ditambah 25 ampere. Ini 25 ampere arus yang masuk sama dengan I3, maka I3 sama dengan 40 ampere. Nah, untuk menentukan I3, ini juga bisa kita tahu dari sini, yaitu masuk 40, maka keluarnya harus 40, harus sama. Nah, itu contoh untuk menghitung pada hukum 1 Kirchhoff.